Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andini Balki Zakiani dalam pengulasan kembali materi yang telah disampaikan teman saya di kelas. Selanjutnya memasuki bab ketiga, yakni mengenai penulisan hadis dan sejarah perkembangannya. Jadi, perkembangan hadis dari masa ke masa dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah ini, hadis belum dibukukan secara resmi. Para sahabat menerima hadis langsung dari Nabi, kemudian ada yang menghafalnya, lalu ada yang mengamalkan dan menyampaikannya langsung kepada orang lain. Beberapa sahabat ada yang menulis hadis secara pribadi, seperti ada Abdullah bin Amr bin As memiliki catatan hadis bernama As-Sahifah As-Sadiqah. Namun, penulisan hadis belum menyeluruh karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Ciri khas pada masa ini ialah periwayatan dilakukan secara lisan dan langsung dari Nabi. Lanjut, yang kedua ada masa Khulafaur Rasyidin, yakni dari 632 sampai 661 Masehi. Setelah Nabi wafat, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sangat berhati-hati dalam meriwayatkan suatu hadis. Mereka menyeleksi, benar-benar diseleksi hadis dengan ketat agar tidak muncul hadis-hadis yang palsu. Namun, penyebaran hadis tetap berlanjut melalui pengajaran dan hafalan dari berbagai daerah Islam. Ciri khas di masa ini yakni kehati-hatian yang tinggi dalam meriwayatkan hadis dan pengumpulan hadis masih terbatas. Lalu kita lanjut pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in dimulai dari abad dari 1 sampai 2 Hijriah. Pada masa tabi'in ini, tabi'in ialah murid para sahabat. Wilayah Islam semakin luas dan banyak hadis mulai disampaikan ke berbagai daerah seperti di Madinah, di Kufah, Basrah, dan Syam. Karena banyaknya perawi baru, muncul juga kekhawatiran akan adanya hadis palsu atau hadis yang maudhu, yang dhaif ya, sehingga ulama mulai meneliti sanad dan perawinya. Cirinya mulai muncul tadi seleksi dan penelitian terhadap sanad hadis. Lalu kita lanjut ke masa kodifikasi hadis, yakni dimulai dari abad 2 Hijriah. Inilah masa penting dalam sejarah hadis, yaitu masa pembukuan resmi atau dibukukannya suatu hadis-hadis yang tadi itu. Dimulai dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan para ulama untuk mengumpulkan dan menulis hadis secara sistematis agar tidak hilang. Tokoh-tokoh penting dalam masa ini yakni ada Imam Malik bin Anas yang menyusun kitab Al-Muwatta, yakni kitab hadis tertua yang teratur, lalu disusul oleh ulama-ulama lain yang menulis kitab hadis di berbagai wilayah. Lalu kita lanjut kepada masa penyusunan kitab Sahih yang dimulai dari abad 3 Hijriah. Ini disebut masa keemasan suatu atau keemasan hadis. Banyak ulama besar yang menyusun kitab hadis dengan metode seleksi yang ketat berdasarkan sanad dan kualitas hadis. Beberapa karya yang terkenal yakni ada Sahih Al-Bukhari, yaitu yang dibukukan atau yang diciptakan oleh Imam Bukhari. Lalu ada Sahih Muslim yang diciptakan oleh Imam Muslim. Lalu ada Sunan Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dari 6 kitab ini dikenal sebagai Kutubus Sittah, yakni 6 kitab hadis utama. Lanjut ke masa sesudahnya, sesudah abad 4 Hijriah hingga sekarang. Pada masa berikutnya, para ulama melakukan penjelasan atau syarah terhadap hadis-hadis sahih, penyusunan kitab takhrij atau ditelusuri kembali sumber hadis itu. Lalu ada kritik sanad dan matan hadis. Hingga kini hadis terus dikaji melalui teknologi digital, aplikasi hadis dan penelitian ilmiah modern. Jadi kesimpulannya, perkembangan hadis menunjukkan bahwa umat Islam sejak masa Nabi hingga kini sangat menjaga keaslian sabda Rasulullah SAW. Dari yang awalnya disampaikan secara lisan, kemudian ditulis, lalu dihafal, diseleksi dan lain sebagainya, kita sampailah semuanya menunjukkan kesungguhan ulama menjaga kemurnian hadis. Baik, saya cukupkan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.